untuk makan hari-hari anak saya biar cukup lah. Kalau bagi saya biarpun saya tidak makan yang penting anak-anak saya makan. Saya pikiran begitu. Saya itu berdiam terus Mas di rumah itu. Usaha apa ya aku bilang gitu biar menghasilkan uang. Sedangkan suami kadang kerja kadang enggak. Apa penghasilan aku bilang gitu. Itu kan dapat kadang dikasih keluarga-keluarga itu kan Mas. Dapat 500.000. Saya bikin modal itu Mas. Bilang saya pinjam dulu ya nak, iya pakai aja mak bilangnya. Jadi saya betulin aja, saya tutup-tutup biar tidak terlalu kelihatan hancurnya. Saya akal-akalin sendiri awalnya itu. Sedangkan mau ganti, keadaan uangnya tidak ada. Di pagi hari yang sunyi, tanpa suara, langkah kecil menyiapkan rasa. Di antara nasi, cinta, dan doa, lahir perjuangan yang sederhana. Ia bukan pahlawan di panggung cerita, tapi ibu yang kuat menjaga asa. Dari dapur kecil penuh makna, ia ajarkan arti bahagia yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Duafa. Kali ini bertemu lagi dengan podcast Suara Duafa, yaitu ruang kecil tempat kisah sederhana hadir yang muncul dari hati dengan tujuan mengetuk hati. Kali ini saya bersama dengan Bu Harni, yaitu sosok ibu yang luar biasa yang dimana di tengah-tengah Balikpapan ya banyak pejuang-pejuang ekonomi di luar sana. Tapi ada satu yang unik di beliau ini, yaitu beliau berjuang dengan kesederhanaan, dengan jualan nasi kuning, nasi campur dan sebagainya, dan tidak kenal lelah. Dan kali ini kita langsung berbicara dengan beliau ya untuk sharing-sharing kisah perjuangan beliau seperti apa dan kisah-kisah inspirasi yang kita bisa dengar dari beliau. Assalamualaikum Bu Harni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, salam kenal, saya Hengki. Ya. Dan terima kasih sudah hadir di podcast kami. Jadi insya Allah pada kesempatan kali ini kita coba ngobrol-ngobrol Bu ya dan sekaligus sharing ya. Mungkin pertama terkait dengan ini Bu, kesehariannya Ibu. Iya. Ya. Pertama itu saya jualan, umur anak saya itu masih dulu Mas ya. Yang pertama itu SMP, terus yang kedua itu SMP, terus saya itu yang satu itu SD yang paling kecil. Terus yang juga kenapa saya juga kok dikasih anak lagi rezeki lagi satu, yang keempat itu. Rasanya itu luar biasa, saya cari rasanya itu kayak enggak sanggup hidup Mas awalnya itu. Tapi oh ya Allah, mungkin dikasih cobaan ini rezeki dari Allah. Mudahan saya lebih kuat, lebih sehat, mungkin lebih kayak apa gitu cari namanya orang cari makan itu. Sedangkan suami kan kerjaannya dulu bangunan. Awalnya itu. Ya mungkin sudah jodoh di tangan Allah. Semua itu kan di tangan Allah, garisnya sudah. Nah, suami kerja bangunan, kalau ada kerja, kalau enggak kerja. Terus sedangkan anak butuh hari-hari sangu. Sampai suami saya itu ngomong gini, enggak usah disekolahin. Ngapain juga disekolahin. Terus saya ngomong gini Mas, berpikir, saya sudah jadi anak bodoh. Orang tua dulu saya pun enggak disekolahkan. Kalau saya bisa, anak saya itu bisanya, kalau enggak paling enggak SMA, saya tamatkan, berjuangan. Oh ya, saya tuh mikirnya gini aja Mas, ya Allah, saya cari makan hari-hari untuk anakku sekolah biar pinter. Saya kepinginnya saya gitu aja. Mudahan Allah ngasih jalan. Tapi alhamdulillah dengan saya jualan hari-hari bisa sekolah, bisa lulus, bisa sampai anak saya nikah yang pertama itu. Nah yang kedua itu alhamdulillah juga SMK 2. Cuma yang pertama itu sekolahnya swasta Mas, enggak bisa masuk negeri, enggak bisa masuk negeri karena nilainya kurang waktu itu. Terus kalau yang kedua itu masuk negeri SMK 2, SMP-nya SMP 6, alhamdulillah. Terus yang ini yang ketiga masuk SMP 3 sama SMK 2 kemarin masuk. Baru kemarin masuk SMK 2 yang SMK 2. Iya, yang kemarin baru masuk dia. Nah, terus yang kecil itu sekarang SD kelas 3 yang paling kecil. Nah, terus ini Bu, mohon maaf, tadi kan saya dengar Ibu hari-hari jualan. Iya. Ya. Jualan. Itu jualan apa Bu? Jualan nasi kuning, nasi pecel. Nah, kalau hari Sabtu saya tambah menu lontong sayur. Itu. Iya.
Ini kemarin kan saya dapat foto dari tim saya, Bu. Ya, mohon izin ini ya ditampilkan di layar kalau nggak salah ada nih. Iya, ya Ini itu. ya, Bu ya. Iya, Ini Ibu jualan di rumah, di sebelahnya masjid, Mas. di sebelahnya masjid. Iya, ada di situ nyewa warungnya ini. Ada yang punya orang. Oh, sewa warung? Iya. Oh, itu sewa? Nyewa. Bayar berapa, Bu, sewanya? Sebulannya 300, Mas. 300 Iya. per bulan? Iya, jadi per hari saya ngumpulkan 10.000. Oh, Itu. dari hasil jualan itu 10.000 Iya, disisihkan? 10.000 disisihkan untuk bayar sewaan warung. Sedangkan di rumah kan rumahnya tinggi, Mas. Ya, Otomatis kan, ya itu. Jualan apa aja, Bu, di situ? Kalau kue ini titipannya orang, Mas. Yang ini kah? Iya, yang kue Oh, titipannya iya. orang. Nah, kalau hari Sabtu saya tambah menu lontong sayur sama hari Minggu. Apa aja, Bu, menunya, Bu, tadi? Nasi kuning. Nasi kuning, nasi pecel. Nasi pecel. Nah, tambah kalau hari Sabtu Minggu kita tambah lontong sayur. Oh, kenapa, Jadi- Bu, ada lontong sayur ini? Karena kalau Sabtu Minggu itu orang-orang pada libur kerja, Mas. Jadi rame cari sayur, lontong sayur. Oh, berarti Jadi- memang masyarakat sana senang Iya, ini ya? lontong kalau hari sayur. Sabtu Minggu. Nah, gitu. Ya. Kalau yang ini gorengan-gorengan cemilan ini memang titipan orang. Titipan orang, setiap pagi orang taruh, Mas. Ya, Gitu dulu penuh kue-kuenya, sekarang agak sepi, tinggal satu aja yang nitip. Iya. Nah, Berarti yang dimasak Ibu menu makan iya, berat tadi iya, ya? menu berat. Itu masak dari jam berapa, Bu? Saya kalau bangun 2:30, Mas. 2:30 sudah bangun tiap hari, yaitu 2:30 sudah bangun. sudah ya? bangun, Mas. Iya. Iya, berjuang. Ingatnya ya untuk anak sekolah ini biaya kan, Mas. Dari jam 3 sebelum subuh berarti, Bu ya? Ya belum, Mas. Itu berarti masih 1 jam kurang Iya, ya? masih Mas. Iya. Kalau nanti kalau bangunnya tambah enggak sempet, Mas, ngolah-ngolah makanan semua. Terus belanjanya kapan, Bu? Belanjanya saya kadang pulang jualan. Oh, habis jualan Iya, selesai tuh kadang ini. saya ke pasar ke Padang Sari. Kalau anak-anak sekolah ya saya naik angkot. Ya itu, kan cari ikan, cari pauk-pauknya Iya, gitu. iya. Heeh. Berarti Ibu jualan dari, anggaplah berarti masak dari jam 3 pagi. Terus baru masak jam berapa itu, Bu? Baru bisa dijual itu? Dijual itu mulai azan subuh saya sudah matang. Wih, berarti pada subuh itu Iya, sudah mulai sudah iya, siap-siap jualan? siap-siap jualan. Itu jualan sampai jam? Jam 10:30 kalau memang sepi, tapi kalau sudah rame ya kadang 9:30, jam 10 sudah pulang. Jam 10 ya? Iya. Kadang orang jualan tuh kadang sepi, kadang rame kan, Mas. Iya. Iya. Terus setelah ini siang menuju sorenya? Kadang saya Jual. bantu catering. Oh, bantu catering juga, Bu? Iya, kadang ada orang tempatnya Bu Diah ini suka cari orang. Kadang cateringnya kewalahan, saya bantu di situ. Bu Diah itu siapa? Tetangga. Oh, tetangga? Iya, jadi dia Tetangganya buka usaha gitu loh, Pas. Nah, dia butuh tenaga. Oh, Nah, tenaga saya buat bantu masak. iya bantuin. Jadi saya bantuin orang itu gitu. Jadi sampai sore saya pulang. Nanti jam-jam 6 saya pulang dari dia itu. Dari situ. Kan dapat tambahan penghasilan cukuplah untuk makan di rumah. Karena mulut 8 yang dikasih makan. Wih, Yaitu kepala 8. Iya, yaitu sudah. Orang. Siapa aja, Bu, 8, Bu? Boleh dibantu sebutkan, Bu? Kalau dari saya kan anak saya 3. Anak Suami, 3. nah suami sama anak, Suami. ya. Terus ibu. Terus yang Terus 3 ini? yang satu ini kan anak, menantu, sama anaknya. Anak, menantu, sama anaknya? Iya. Masya Allah. Ya Allah, ya itu sudah, makanya itu. Wonder Woman dong, Bu. Berarti Ibu sendiri, tapi menanggung 8 ini? Iya, itu sudah. Makanya kita ini berdoa sehat aja, ya kan? Situ. Ini inspirasi sekali nih di kami ya. Saya mungkin ada satu foto lagi, Bu ya? Iya. Mohon izin. Mm-mm. Nah, Ini kemarin yang dapet tetangga kemarin hari Minggu acara. oh, Disuruh masakan goreng kentang ini Nostopa 30 kilo. wih, 30 kilo? Iya, kemarin. Nah, terus saya suruh buatkan ini Nostopanya. Jadi pas di rumahnya acaranya kemarin yang nasi 2,5 karung pas acaranya itu. Jadi jam 12 saya sudah masak nasi itu. Jam 12 malam. Iya. Masak nasi. Karena kan acaranya jam 8 tuh sudah akad nikah. Yaitu ini mau masak kentangnya di rumah saya. Kok saya bawa pulang ini. Kentangnya kemarin 30 kilo.
Iya, iya, iya. Nah masnya kemarin enggak apa-apa Bu sambil bilang gitu, sambil digoreng bilang gitu. Iya, Jadi Bu kalau ada acara apapun selalu ikut. Saya kalau ada ikut Mas, aku bilang gitu, bisa untuk tambah-tambah untuk makan hari-hari anak saya biar cukup lah. Kalau bagi saya biarpun saya enggak makan, yang penting anak-anak saya makan. Saya pikiran begitu. Iya. Bu mohon maaf, ini di rumahnya Ibu kan? Iya, masaknya? saya di rumah ini saya. Ini bagian mana Bu? Ini bagian. Kalau saya lihat ini kayaknya bukan dapur ya Bu ya? Ini di luar Mas, di teras. Teras rumah. Iya, berantakan emang. Kemarin itu masih belum sempet simpunin karena menantu sama anak jadi itu kumpul Mas ya, jadi rumahnya ya kecil hampur ya gitu sudah Mas. Ukuran berapa Bu rumahnya Bu kalau boleh tahu? Kecil aja rumahnya sih Mas, 8 kali 6 kah itu, kecil aja kamar satu aja Mas itu. 8 kali 6 isi 8 orang. Iya, jadi tidurnya ya hamparan itu aja Mas. Tapi Ya, rame ya Bu ya? Iya, tiap hari rame Mas, tidak pernah sepi. Gak pernah sepi. Iya, apalagi cucuku tuh sudah Umur pinter. berapa Bu cucunya Bu? Umur 2 tahun. 2 tahun ya? Iya. Wah, lucu-lucunya itu. Iya. Sudah pinter ngambur terus tuh nggak bisa diam. Mas, gitu sudah aku bilang. Berarti kalau yang tadi Bu, yang jualan utama ya Bu ya, kayak nasi nasi campur, kuning, ya. Ya, nasi kuning. Itu memang masaknya itu sama kayak gini Bu? Enggak, di dalam. Oh, di dalam. Iya, ini karena darurat masakan orang aja. Oh, yang karena memang tadi ada orderan khusus. Iya, ya, orderan kejar tayang khusus ya, Bu ya? saja. Ya, ini sudah selesai saya simpunin, sudah di dalam. Kalau masak hari-hari di dapur. Ibu usaha ini jalan berapa lama Bu? Sudah jalan berapa lama? Ya sudah 20 tahun itu Mas. Berarti Ibu udah 20 tahun ya jualan? Iya, sudah 20 tahun Mas aja usaha itu Mas. Iya. Bu mohon maaf, awal kali Ibu berjualan tadi ya, usaha tadi kayak nasi kuning sama nasi pecel. Itu asal muasalnya kenapa Bu tiba-tiba jualan? Tiba-tiba itu pernah dulu ikut saya kerja orang Mas. Nah kerja saya dipecat. Bilangnya dia itu nggak bisa membayar kita gitu. Nah terus saya itu berdiam terus Mas di rumah itu. Usaha apa ya, aku bilang gitu, biar menghasilkan uang. Sedangkan suami kadang kerja, kadang enggak. Apa penghasilan, aku bilang gitu. Nah sudah saya juga ikut orang dulu yang kerjain ini, pinter masak Mas, saya sudah suruh masak kan. Terus aku bilang gitu, saya ikut izin juga tetangga-tangga itu, bolehkah saya jualan di awalnya itu bukan di situ jualannya Mas, asal pakai payung. Saya jualan itu pertamanya. Nah terus bilang tetangga enggak apa-apa, sudah jualan di situ. Terus enggak lama dikasih tempat itu. Nah tapi suruh nyewa, bilang sudah enggak apa-apa demi anak saya sekolah, aku bilang. Itu jualan pakai payung itu awal-awal merintis? Iya awal merintis. Nah sedangkan uang itu dapatnya itu uang anak kecil saya lebaran tuh Mas. Ceritanya kan, nah itu saya dipakai belikan, modal awal? Iya modal awal Mas. Uang anak kecil maksudnya gimana? Lebaran itu kan dapat kadang dikasih keluarga-keluarga itu kan Mas. Dapat 500.000. Saya bikin modal itu Mas. Bilang saya pinjam dulu ya nak, iya pakai aja mak bilangnya. Nah terus bilang gitu, tak bikin modal jualan, dia beli tremos, beli sekadarnya dulu, yang cukup yang penting bisa muter, bisa bilangnya iya mak biar usaha mama, biar bisa kita juga ikut makan bilang gitu. Ya awalnya ke situ Mas. Jadi terbuka itu usaha apa ya aku bilang gitu. Sedangkan hari-hari butuh kamu sang sekolah, butuh makan. Nah, itu berarti Ibu ya yang kerja ya? Bapak ada kerja? Bapak kerja bangunan tuh kalau ada Mas, kalau enggak ada nganggur di rumah. Sedangkan anak lo butuh makan, butuh sangu sekolah. Aku bilang gitu. Makanya saya tuh bisanya menangis, ya Allah. Aku enggak apa-apa sekarang susah, bagaimana caranya usaha biar anak ini pintar. Saya pikirnya begitu Mas. Paling enggak sama SMA lah, saya sekolahin. Aku bilang gitu, saya perjuangan itu aja Mas. Makanya saya bilang gitu, berdoanya gini, nak mudahan kamu pinter ya, jangan sampai kayak orang tua kita ini, sudah bapak enggak bisa baca, mama enggak bisa nulis, jangan jadi anak orang bodoh. Aku bilang itu, kalau bisa kamu pinter nak, aku bilang gitu. Mama cuma minta berdoanya itu aja. Mama sekarang susah, mungkin siapa tahu saat tua kamu bisa bahagiain orang tua. Itu aja saya minta itu Mas, enggak minta apapun. Itu aja saya minta. Bu, kembali yang tadi, modal 500.000. 500.000 itu waktu itu Ibu belikan buat apa aja Bu? Waktu itu? Saya buatin termos itu ada dikasih tetangga satu. Termos buat nasi? Iya buat nasi, terus satunya saya beli. Terus saya itu habis itu, ya modal itu ya beli secukupnya dulu Mas. Kayak telur sedikit, ya bahan-bahan sedikit-sedikit aja Mas.
beli tempat-tempatnya dulu kan sedikit-sedikit modalnya mas. Kalau yang payungnya itu dari mana? Payungnya tuh dikasih tetangga dulu. Dikasih tetangga. Iya, ada punya tetangga itu. Itu jualan depan rumah? Enggak, di sampingnya rumah orang. Oh, sampingnya rumah orang. Yang dulu tanah kosong ada di sebelah. Iya. Itu selama berapa tahun Bu jualan seperti itu? Itu jualan itu ada 5 tahunan. Yang pakai payung itu. Iya. Oke. Karena demi anak sekolah mas, berjuang. Pokoknya saya pengennya anak saya lulus sekolah. Pokoknya bisa, ya itu tadi, maksudnya bisa sekolah, bisa lulus itu loh. Saya berdoanya itu aja. Ya. Anak sekarang ada berapa? 4 ya? Anak 4. 4 itu berarti yang pertama sudah nikah. Sudah nikah. Ya? Sudah punya anak. Sudah punya anak. Yang kedua? Ya ini tadi yang masih kerja, kadang di TA itu kadang kerja, kadang enggak. Tuh. Sudah lulus ya? Iya sudah lulus. SMK. Iya SMK, kemarin SMK 2. Terus yang ketiga kelas? Yang ketiga SMK 2 baru masuk. SMK 2? Iya. Jurusan apa Bu? Jurusan apa ya? Tapi baru masuk. Baru masuk kemarin. SMK kelas 1 berarti ya? Kelas 1 iya. Kalau yang terakhir Bu? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Iya. Jauh sekali Bu selisihnya ya? Ya itu sudah. Tak kira sudah saya tidak dikasih anak lagi tuh. Kenapa ada lagi itu? Ternyata sudah dikasih rezeki. Iya itu ya? Sudah dikasih rezeki lagi. Iya. Bu kembali lagi yang tadi Bu ya, usaha tadi yang awal ini. Tantangan awal-awal merintis usaha apa Bu? Tantangannya Bu? Ya namanya jualan awal-awal itu ya kita cari pelanggan dulu kan mas. Ya kita dikasih pertamanya ya agak diskon dulu murah, namanya cari pelanggan dulu kan. Dulu masih awal tuh jualan nasi kuning tuh harga 8.000 mas. 8.000 ya? Iya 8.000 itu. Tambah awal itu 7.000-an saya turunin itu biar cari pelanggan dulu. Ya itu sudah. Tantangan terberat apa Bu? Tantangan berat kadang-kadang namanya jualan kadang sepi kadang ramai kan mas. Itu sudah tantangannya. Tapi ya disyukurin mas, alhamdulillah ya kan. Namanya orang jualan tuh kan enggak ada harus selalu ramai kecuali diborong orang baru. Ya itu sudah. Kalau ada nggak Bu pengalaman paling menyenangkan selama jualan? Ada nggak yang sampai detik ini berkesan di Ibu? Berkesan itu ya kadang-kadang kalau pas ada pesanan mas. Pesanan iya kadang-kadang gini kan, Mbak pesen ya nasinya nanti untuk besok ini 20 porsi. Oh ya alhamdulillah semangat itu mas. Pagi-pagi sudah dapat uang, gue bilang gitu. Senang itu mas. Biarpun uangnya itu diputar lagi tuh senang bahagia itu mas. Tapi kayak gini kan mas, bahagianya apa? Kalau kita jualan tuh hari-hari pegang uang mas. Jadi senengnya dari situ. Oh iya, biarpun kita ndak pegang uang gitu loh mas. Senengnya dari situ aja pak. Biarpun uang itu untuk mutar lagi. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa sampai sempat beli motor. Ya kan mas, ya dari situ, dari usaha tadi tuh alhamdulillahnya. Usaha kecil bisa biarpun motor jelek-jelek untuk sekolah ini loh mas. Nah itu ya alhamdulillah dari saya tadi. Makanya suami, kamu beli motor nanti kamu nggak bisa bayar. Aku bilang, alhamdulillah bisa, aku bilang gitu. Yang penting anaknya bisa sekolah. Kalau kita naik kendaraan terus, uangnya dari mana? Aku bilang gitu. Sedangkan kalau ada kendaraan saya mau ngantar ke pasar bisa. Gitu loh awalnya begitu. Oh berarti sebelumnya ini ya, Gojek? Ya, iya naik angkot. Naik angkot aja ya? Pak. Kalau naik Gojek kan terlalu mahal. Angkot ya Bu? Iya naik angkot. Kalau angkot lebih murah. Iya. Itu ambil motor berarti baru aja Bu? Atau sudah lunas? Sudah lama, sudah lunas. Sudah lunas ya Bu? Iya. Itu enggak ini Bu, enggak kewalahan Bu bayarnya? Karena otomatis kan kebutuhannya kan nambah jatuhnya ya Bu ya? Tapi itu dulu gimana Ibu waktu ngaturnya? Atau ada sebuah keajaiban yang iya gini Mas, Ibu rasakan? Bilangnya orang corona itu kok susah. Tapi saya enggak Mas, tambah pagi jam 10 tuh habis. Nah saya sisihkan Mas, seumurnya dapatnya biasa 200, ini naik 400, saya sisihkan itu tiap bulannya simpan, nah bisa bayar cicilan itu Mas. Dari situ. Berarti waktu pandemi ya, waktu corona itu malah rame Bu? Iya merame Mas, 3 tahun itu. Bilangnya orang tambah sakit cari uang, tambah saya enggak. Enak. Malah sehat Ibu? Iya, tambah senang saya. Justru pagi, iya Mas. Alhamdulillah dari situ senangnya saya. Aku bilang gitu. Tambah di mending sekarang itu enak corona. Makanya saya bilang gitu. Oh iya, masih bisa kok kita nyisihkan uang untuk beli kendaraan anak, bisa butuhin semua. Alhamdulillah dari situ Mas. Itu senang bahagia Mas. Bilangnya orang tambah takut semua orang cari uang, saya enggak, tambah senang gitu Mas. Wih, luar biasa. Iya, saya senang Mas, terus terang aja.
Apalagi tadi ya Bu ya, tulang punggung sendiri ya Bu ya, Iya, tapi itu. menanggung sampai 8 8 anggota keluarga. Wah, Iya. luar biasa itu. Saya perlu belajar ke Ibu ini. Saya masih nanggung 3 orang aja ini Bu, belum sampai 8 seperti Ibu, luar biasa. Gitu. Mungkin ini Bu, tantang terberat. Ini kalau tadi kan sempat ya namanya orang jualan Bu ya, Iya, kadang rame, iya, kadang sepi. ya. Iya, sepi kadang Nah, Mas. kalau yang pas sepi nih gitu, kunci biar apa ya, Ibu bisa tetap bertahan ya, Nah, tetap istiqomah jualan Ya, apa Bu? saya ngomong gini Mas, kalau makanya saya ikut di catering itu untuk nutupin yang sepi ini Mas. Oh. Nah, dari situ saya Mas, kalau di catering ini kan dikasih 100, nah bisa untuk nutupin belanjaannya, selama ini udah habis. Nah, saya tutup dari uang catering tadi, saya ngikutin dari situ. Berarti ini ya, tambahan pendapatannya lewat Iya, catering. Tapi catering itu sering juga Bu? Sering, hari-hari, kadang-kadang kalau pas lagi rame tambah ndak jualan saya Mas. Nah, gitu, kan disuruh lembur tuh sampai pagi, sampai besoknya gitu. Gitu. Nah, Tapi hasil dari catering ini bisa untuk menutupi kebutuhan atau dipisahkan? ya dipisah-pisahkan namanya orang jualannya Mas ya. Ya disisihkan untuk sangu, disisihkan untuk makan, disisihkan untuk ya sekebutuhan. Tapi ya namanya kayak apa ya Mas ya, pokoknya ya harus pintar kita aja. Pernah Namanya kondisi sampai melilit, mau betul-betul mendesak sampai kayak wah pengen, iya rasanya ada Mas. kapan itu? Ya kadang-kadang ya pokoknya ya tahun-tahun inilah Mas, 2 tahunan ini. Oh, 2 tahun Rasanya kayak cari uang nih ya Allah. Berat betul Mas 2 tahun ini. Nggak kayak dulu. Rasanya baru dapat musibah suami sakit. Terus sedangkan yang cari makan orang satu. Rasanya tuh 2 tahun ini sedih Mas. Tapi sedihnya ya kayak apa, namanya kita sudah cobaan ya Mas. Kalau saya gitu. Ya mudahan saya jalanin kuat. Kayak gitu aja. Bu, mohon maaf, tadi suami sakit. Sakit. Sakit apa Bu? Sakitnya itu vertigo, tapi bilang sudah larinya ke saraf Mas. Vertigo, sejak Iya. kapan Bu? Sudah 2 tahun Mas. Oh, 2 Jadi tahun makan ini ya? tidur aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada kemarin Masnya ke rumah itu ngelihat, jadi suaminya tidur makan Bu, iya. Paling ke kamar mandi, tidur, ya itu aja bisanya. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Vertigo ya Bu ya? Iya. Sudah sempat periksa ke? Sudah. Itu di rumah sakit tentara kemarin bilang sarafnya sudah kena. Terus disuruh kontrol, dia kan nggak tahan lama duduk. Jadi nggak mau dia lagi kontrol loh. Nanti kalau keluargamu nanya, saya jawab apa? Nggak apa-apa, nanti saya yang jawab. Yang penting saya istri sudah mengingatkan, kalau memang kamu berobat, diantar, tapi selalu di sana lama nunggunya, namanya orang di rumah sakit nggak bisa begitu datang langsung dilayanin. Saya bilang, kadang-kadang kan anaknya yang nganter, kalau sudah waktunya dipanggil, saya yang ngantrikan, bilangnya capek terlalu di sana. Nah itu sudah, tapi yang penting kan kita sudah berusaha Mas. Iya. Ya, itu Berarti kondisi terakhir Bapak ini di rumah ya Bu ya? Iya, Dan di rumah. memang tidak bisa aktivitas apapun? Nggak bisa Mas, sudah 2 tahunan ini. Iya. Berarti memang satu-satunya sosok yang diandalkan saat ini ya Ibu Iya, Ani ya? iya itu sudah. Ya pokoknya ya semua bayar gas, bayar air, semua Mas ya. Ya sudah, untuk anak sekolah. Ya pokoknya ya kita pintar-pintar kita aja Mas. Uang sedikit disisihkan. Kalau kondisi usaha sekarang gimana Bu? Penjualan sekarang? Ya kalau sekarang ini agak sepi memang Mas, nggak kayak Sepi ya? dulu. Iya, tapi masih lumayan lah Mas, masih bisa. Ibaratnya untuk sangu hari-hari itu masih bisa. Cuma nggak kayak dulu memang. Biasanya dulu 5 kilo, 6 kilo habis kan, paling sekarang 3 kilo aja susah Mas 3 nghabiskan. kilo. Iya. 3 kilo itu berarti berapa porsi Bu? Kira-kira? Biasanya? Kira-kira berapa ya itu ya? Kadang orang pembeli itu kan nggak tentu ya Mas ya. Kadang ada yang minta nasi banyak, kadang-kadang kan tambah uang minta, Bu saya nasi saya banyakin. Kadang gitu ada. Ya itu. Sehari rata-rata berapa orang Bu yang ini? Yang makan? beli Ya. kadang-kadang Berapa ya. bungkus lah kira-kira? Kadang-kadang ada 20, kadang 30 kan? 20, Iya. kadang 30. Kalau selama ini loh Mas, kalau yang dulu kan sampai banyak Mas porsinya. Kadang orang Mbak 10, Mbak 15. Nanti kadang subuh tuh pesan sudah 20, kalau Jumat itu ada yang bagi. Nah, kadang dari situ. Satu porsi berapa Bu harganya Bu? Kalau pakai telur 11.000. 11. 11.000 Bu? Iya, Saya baru kaget. 11.000 kalau di Balikpapan tuh
Itu harga bahasa orang Jawa raumum. Namanya di kampung Mas. Tapi dapat untung gak Bu seharga segitu itu? Dapat aja sih Mas. Dapat Yang ya. penting bisa dikelola lagi uangnya gitu. Namanya di kampung nanti kalau terlalu mahal nggak ada yang beli Mas. Malah nggak laku ya Bu? Iya. Itu 11.000 ya? Iya 11.000 aja kalau pakai telur. Terus kalau pakai ayam 15, pakai ikan 13 itu aja Mas. Iya, iya. Kadang ikan ini kan naik turun mahal jadi. Tapi orang-orang ngomong gini, enggak apa-apa Mbak, agak mahal sedikit. Namanya ikannya juga mahal. Oh iya, aku bilang gitu. Bu, mohon maaf agak ini. Dijawab boleh, nggak dijawab nggak apa-apa. Bersihnya Bu, dalam satu hari kira-kira dapat berapa Ibu? Kalau sekarang ini 300. Kadang 200. 200. Iya, kadang. Yang tadi dapat 200. 200. Iya. Tapi itu nanti diputar lagi. Iya, ya, diputar uangnya. lagi Mas uangnya. Sekali itu. belanja berapa biasanya Bu? Ya pokoknya uang itu 150-an. ya 100, pokoknya sisihkan untuk anak sang sekolah. Saya itu aja pentingnya Mas. Biasanya dikasih sangu berapa Bu? Anak. Kalau yang SMA itu 15 Mas, saya bawain bekal. 15 saja. Kalau yang kecil itu 5.000 aja. Tapi kadang-kadang kakaknya itu, Mak minta lebih nah Mak, kadang gitu. Itu anak-anak masih ini apa Bu? Diantar sekolah atau mereka naik angkot? Kalau ada motor diantar. Yang yang SMA, yang SMK. Pernah nggak Bu ini coba apa? Tanya ke orang atau apa? Kenapa sih kok sekarang susah? Atau misalkan Ibu sendiri ngerasa susahnya karena apa Bu? Kalau saya gini sih Mas, pasrah sama Allah, kita bikin sholat aja. Itu kan Ibu pun juga nggak tahu ya Bu ya kenapa nggak kok sekarang tahu. sepi, nggak tahu. Terus aku ngomong gini aja sih, ya, mungkin cobaan kita, mungkin rezekinya hari ini segini. Saya gitu aja Mas. Kita lebih sholat aja, ya kan, berdoa sama Allah. Mudahan hari ini sepi, besok mudahan lebih rame. Gitu aja Mas, saya berdoanya sama Allah. Namanya orang jualan mungkin sama aja di lain-lain ya kan, enggak kita aja. Bilangnya orang dianu orang enggak. Kalau saya pasrahnya sama Allah aja. Kan rezeki sama apapun itu kan kehendaknya Allah. Ya kan? Masa kita nanti bilangnya gini, oh itu nanti dianu orang, pasrah aja sama Allah. Enggak ada itu orang cobaan dikasih bilang disirikin orang. Kalau orang sirik sama kita, yang penting kita berdoa sama Allah yang terbaik aja. Ya kan? Itu aja sih Mas. Iya. Oh, ini kemarin terakhir Bu ada gambar. Ya. ini etalasenya Ibu yang Iya, yang ini sekarang, Bu. pecah Mas. Ini pecah, saya tempel, ini sudah hancur ini Mas. Oh, lu ini pecah Kak Bu? Iya pecah itu Mas, dibantu orang kemarin nempel. Ini hancur ini Mas, ini buahnya juga hancur. Ditempel pakai apa Bu? Pakai lem sama orang itu. Lem apa gitu, nah kemarin dibantu. Kalau ini saya kasih triplek Mas, bawahnya ini. Ini yang coklat ini? Iya, toplak. Ini triplek. Awalnya kan nano Mas, etalasenya itu, ya itu sudah. Sama ini bawahnya ini hancur, ini saya tutup dengan nano biar enggak kelihatan hancurnya. Hancurnya kenapa Bu? Karena lama atau sempat? Enggak, itu mungkin anak-anak ya Mas dulu kan enggak ditutup ya pakai anunya ini terbuka dulu Mas. Jadi mungkin anak-anak malam begadang kapan enggak tahu juga itu Mas, tahu-tahu hancur kacanya itu. Sampai dari atas sampai ke bawah itu hancur. Jadi saya betulin aja, saya tutup biar enggak terlalu kelihatan hancurnya. Saya akal-akalin sendiri awalnya itu. Sedangkan mau ganti keadaan uangnya enggak ada. Ya sudah saya tempel dulu, siapa tahu nanti ada rezeki dari lain. Nah, saya ikuti berdoanya. Kok gitu aja sih. Berarti ini kondisi ditempel ya Bu ya? Iya, ditempel ini. Ini kalau sudah bawahnya nih, saya enggak kuambilin kacanya nih Mas. Kalau dibuka langsung pecah-pecah itu kacanya. Ini masih ada kacanya Bu? Masih. Loh, ya Allah. Saya tutupin aja dengan karpet saya, jadi tumpuk-tumpuk jadi enggak kelihatan anu. Kenapa nggak diambilin? Takut Nanti pecah, kalau kan? diambilin tambah larinya naik ke atas Mas. Oh. Iya, ikut ini semua kan. Akhirnya Iya, merambat ini. merambat, iya. Ya. Saya takut saya. Jadi saya anu-anu aja. Saya tutup itu pakai anu. Kalau sekarang sudah ada ininya kan enggak terlalu anu, itu ada itu. Kalau kemarin kan enggak ada Mas. Bu Harni ini luar biasa Bu, dengan tantangan tadi ya, dengan tanggungan 8 orang, terus Iya. kemudian dengan jualan yang mungkin saat ini lebih sepi ya Bu ya. Iya. Dan mungkin juga Sekarang- Ibu juga enggak tahu juga faktornya Iya, apa ya Bu faktornya ya. apa, iya Mas. Sampai tadi beliau Ibu juga nyampaikan ya namanya rezeki Allah yang atur. Iya, ya, betul Bu, ya. Mas. Semua itu kan Allah yang ngatur. Ya. Masa kita mau, ya kan fisiknya mau kita masa mau yang lain ya. Mungkin rezeki kita hari ini segitu, saya gitu aja sih Mas berdoa. Mungkin ada rezeki besok, siapa tahu. Kita berdoanya gitu aja sama Allah.
Siapa tahu besok rezekinya lebih rame gitu aja. Siapa tahu kan, kita nggak tahu. Ya. Dan yang saya kagum lagi tuh dengan kondisi ini Bu, Ibu masih berjuang untuk terus jualan nih, wah luar biasa ini. Kalau nggak berjuang anak saya sanggup kayak apa Mas? Yang mikirkan ini sanggup hari-hari. Sedangkan makan hari-hari orang di rumah kayak apa Mas? Sedangkan suami kadang minta obat. Terus kalau saya nggak jualan, uang dari mana? Kadang saya tuh menangisnya gini, badan saya itu capek, lelah itu nggak ada sakit, sudah nggak ada terasa capek Mas kalau ngeliatin anak itu. Hilang capeknya sudah sampai. Kadang dari situ saya hilang capeknya. Oh ya Allah, oh ya besok dia perlu sanggup, harus semangat. Saya gitu aja Mas. Kalau yang penting saya itu bisa tidur berapa jam, saya terbangun sudah itu. Makanya aku bilang, ya Allah kuat aku ya Allah, mudah anak besok-besok lebih baik nasibku. Saya berdoanya gitu Mas. Rezeki kan di tangan Allah semua. Saya tahu sekarang susah, besok senang di kemudian hari. Saya berdoanya gitu aja Mas. Tiap malam, tiap sholat saya minta berdoanya itu aja. Bu, misal ini anak-anak Ibu ya, misalkan lagi nonton di situ ya Bu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan ke anak-anak Ibu? Misalkan, kalau anak-anak saya nonton, aku nggak minta apapun. Yang penting dia itu ingat sama orang tua. Itu aja. Nggak minta apapun. Orang tua tuh dikasih apa sih Mas? Cuma itu aja. Terakhir Bu dari saya ya, untuk ibu-ibu di luar sana yang mungkin diuji dengan kasus yang sama, dengan ujian yang sama, baik itu ujian jualan, ujian keluarga dan sebagainya. Apa pesan Ibu untuk sosok-sosok yang sedang berjuang? Ya mudahan dia lebih semangat, jangan mudah menyerah, ya kan? Kita ini jualan kadang memang dimanapun, kadang sepi, kadang rame. Ya mudahan kuat kayak saya ini mudahan. Memang. Terima kasih Bu Harni atas kisah inspirasinya luar biasa. Saya izin lanjut tetap di sesi kali ini ya Bu ya. Ya, sungguh luar biasa kisah dari Bu Harni ya, dan saya mengambil banyak pelajaran, termasuk juga perjuangan beliau dengan segala jerih payah dan sebagainya. Tapi kita bisa mengambil pelajaran memang dalam perjuangan itu tidak hanya sekedar lelah ya, tapi juga ada bab-bab di mana keikhlasan, kesabaran itu ditempa. Di setiap kisah yang kita dengar ini ada pelajaran tentang arti memberi, tentang sabar, tentang berdiri. Meski hidup tak selalu pasti. Mari terus dengar kisah yang murni dari hati yang tulus berbagi. Suara Duafa akan menemani, menyapa nurani, mengetuk hati. Suara Duafa dari hati untuk hati. Terima kasih setia mendengar podcast kami. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.